Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang hadir pada saat ini bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat juga ada ya. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat karunia Allah. Pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya, dan taufik hidayahnya hadir di tempat mulia ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat dan menjadi sarana istiqamah kita untuk dalam ketaatan, keimanan hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem, punya masalah, punya kesulitan diberikan solusi, diberikan kemudahan oleh Allah. Yang punya usaha mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah, diberikan keuntungan, keberkahan. Mudah-mudahan semua keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak cucu kita saleh salihah dan menjadi anak-anak yang akan berbakti kepada kita, barakah manfaat di dunia dan di akhirat kita. Kita doakan orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa untuk kita, para guru yang banyak membimbing kita, yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemanfaatan dan istiqamah. Kemudian yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah dekat bulan Ramadan, sudah tanggal 16 atau 17 Sya'ban ya, 13 hari kira-kira kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini yang merupakan bulan ya yang sering kata Rasulullah dilupakan orang. Ya, Rasulullah SAW itu kebanyakan puasa sunnahnya itu justru di bulan Sya'ban. Ya. Ketika ditanya oleh sahabatnya, orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu cucu angkat Rasulullah. Ayahnya Zaid bin Haritha adalah anak angkat Rasulullah SAW. Sehingga awal-awal di Mekah itu Usama itu nasabnya namanya Usama bin Muhammad. Maaf, Zaid itu namanya Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian turun ayat Allah melarang menasabkan ya orang lain yang bukan anaknya kepada dirinya. Jadi orang menasabkan orang lain kepada dirinya dilarang. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah dalam surat Al-Ahzab. Maka dikembalikan kepada nasab ayahnya semula yaitu Zaid bin Harith. Nah, anaknya namanya Usama bin Zaid, cucu Rasulullah SAW, disebut terkenal dengan nama
al-hibbu ibnu hibbi Rasulullah. Kekasih Rasulullah bin kekasih Rasulullah. Terkenal. Nah, Usama bin Zaid ini memperhatikan Rasulullah itu selalu banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Lalu Usama mengatakan, ya Rasulullah, inni ra'aituka tasumu Sya'ban. Ya. Kenapa? Maka Rasulullah mengatakan, innahu syahrun yaghfulu fihi an-nas. Bahwa itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Banyak dilupakan oleh orang. Baina Rajab wa Sya'ban, di antara Rajab dan Sya'ban. Karena yang sering dijelaskan oleh orang-orang di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah itu bulan Rajab. Ya, Rajaban, ya, puasa bulan Rajab. Bahkan banyak hadis-hadis yang dalam tanda kutip ya palsu dan maudhu maupun dhaif, ya, terkait dengan fadilah keutamaan bulan Rajab. Ada hadis yang sahih hanya sifatnya umum tentang ya fadilah bulan-bulan haram, tapi Rajab secara khusus ya itu tidak ditemukan. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya kitab khusus terkait bulan Rajab, itu ya Bayanul Ajab mimma warada fi syahri Rajab. Jadi bukunya namanya begitu, menjelaskan tentang berbagai keanehan yang terkait dengan riwayat-riwayat tentang bulan Rajab. Banyak sekali, saking banyaknya riwayat-riwayat yang aneh, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya bulan Sya'ban ini antara Rajab dan Ramadan. Ramadan sudah pasti semua kita perhatikannya. Semua umat Islam sangat peduli pada bulan Ramadan. Nah, Sya'ban tidak, makanya Rasulullah banyak puasa. Wa fi hadha asy-syahri yurfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Fa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Dan di bulan Sya'ban ini kata Rasulullah, amal-amalku amal-amal manusia itu diangkat, distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya suka kalau ya ketika amal saya diangkat kepada Allah, distorkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Yang puasa di bulan Sya'ban ini dianjurkan. Ya. Khususnya orang yang dari awal sudah puasa, sudah banyak puasa. Nah, kalau puasa setelah nisfu Sya'ban, nah ini menurut mazhab Syafi'i dilarang. Kalau orang misalnya dari awal nggak pernah puasa, ujuk-ujuk setelah nisfu Sya'ban, oh ya mau bulan Ramadan saya mau puasa. Nah, itu menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i makruh. Tetapi mazhab yang lain tidak. Ya, asalkan bukan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau sehari atau 2 hari sebelum Ramadan baru orang mulai puasa, nah ini diduga jangan-jangan ini puasa hari Syak, hari yang diragukan apakah sudah Ramadan ataukah belum. Nah itu dalam hadisnya Ibnu Abbas atau siapa itu sahabat mengatakan, man shoma yaum asy-syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari Syak, hari yang diragu-ragukan apakah Ramadan ataukah bukan, nah itu dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad SAW. Nanti akan terkait dengan ini sirah nabawiyahnya. Ya, kita akan melanjutkan sirah nabawiyah muqaddimah saja terkait bulan Sya'ban, dan mengingatkan kita boleh sekarang kalau seandainya kita mau puasa, boleh puasa, dan itu sangat dianjurkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang sirah nabawiyah yaitu terkait dengan waktu itu masih Rasulullah masih mengembala kambing, ya, kita bicara tentang itu pada bulan yang lalu, ya.
bagian daripada Rasulullah SAW belajar untuk berusaha sendiri. Rasulullah hidup dalam kondisi miskin, dalam keadaan yatim piatu, ikut pamannya yang juga keadaan ekonominya pas-pasan, anaknya banyak, bukan orang kaya, maka beliau berusaha sendiri untuk mendapatkan kebutuhannya, menafkahi dirinya, bahkan bisa membantu pamannya. Nah, pada usia 25 tahun Rasulullah SAW ketika dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang akhlak yang mulia, itu Khadijah, seorang saudagar, seorang wanita saudagar kaya, itu mendengar tentang cerita-cerita dari orang-orang Muhammad itu orang yang amanah, al-amin, orang yang as-sadiq, orang yang jujur. Maka dia menginginkan supaya Muhammad itu jadi mitra dagangnya. Jadi mitra untuk melakukan atau membawa harta dagangan, komoditas dagangan milik Khadijah. Ya. Karena selama ini Khadijah itu memang nggak berdagang sendiri. Beliau hanya punya modal, punya komoditas dagang, dan beliau melakukan mudharabah dengan orang-orang. Tapi selama ini seringkali dikhianati oleh mitranya. Maka ketika dengar Nabi Muhammad yang menjadi Nabi saat itu, orangnya jujur, maka ditawari untuk melakukan mudharabah atau bagi hasil, silakan bagi hasil dengan kami. Maka Nabi Muhammad pun setuju. Beliau setuju dan membawa barang dagangan dari Khadijah, berdagang ke negeri Syam. Kalau musim panas begitu ke negeri Syam, ke Palestina, ke Syria, ke Libanon, ke daerah sana, daerah Yordan dan sekitarnya, negeri Syam. Saat itu belum ada Israel. Israel itu nama baru dan mencaplok saudara-saudara kita negara Palestina. Nah, itu mudah-mudahan segera mereka dihengkangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terusir. Jadi Rasulullah akhirnya berdagang dan terus ketika dan ditemani oleh pembantu atau budaknya Khadijah bernama Maisarah. Nah, Maisarah ini setelah itu menceritakan kepada Khadijah tentang kebaikan Rasulullah, tentang bagaimana beliau cara berdagang, bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlaknya, dan dia juga menyaksikan banyak sekali keanehan-keanehan dalam perjalanan bersama Rasul SAW. Dan itu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, min a'lamin nubuwah. Ada kitab khusus Imam Baihaqi yang bernama berjudul A'lamun Nubuwah atau tanda-tanda kenabian. Itu salah satu pembahasan sirah nabawiyah di situ. Ada Syama'il Nabawiyah, Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi, dan juga ada A'lamun Nubuwah karangan Imam Al-Baihaqi yang lebih besar. Itu banyak keanehan-keanehan sebelum Rasulullah jadi nabi. Di antaranya beliau selalu diikuti oleh mendung. Ketika orang lain sedang kepanasan di tengah padang pasir, melalui padang pasir dari Mekah ke Palestina, itu panasnya luar biasa. Tapi yang aneh bahwa Rasulullah selalu dipenuhi dengan mendung. Kemudian setiap kali lewat itu batu, kayu itu salam sama beliau. Jadi mengucapkan assalamualaikum. Jadi itu yang disaksikan oleh Maisarah dan itu diceritakan kepada majikannya, pada bosnya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau tertarik juga. Maka kemudian
nyuruh temannya namanya Nafisah binti Munabbih. Nafisah binti Munabbih, teman dekatnya Khadijah. Tolong tanyakan Muhammad, mau nggak dia jadi suami saya? Jadi nggak apa-apa wanita itu nembak duluan, nggak apa-apa. Istilah anak-anak muda, nembak duluan. Jadi wanitanya nembak duluan. Ya. Sementara beliau usianya sudah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Janda 2 kali ya. Janda 2 kali Khadijah itu radhiyallahu anha ya, menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW yang masih usia 25 tahun, anak muda, mudah-mudahnya gagah-gagahnya kan, ya ganteng-gantengnya, dan tidak ada di Mekah itu orang pemuda setampan Rasulullah SAW. Tetapi Khadijah juga cantik sekali, sekalipun usianya 40 tahun. Dia mampu menjaga ya stamina tubuhnya, kecantikannya. Rasulullah juga tidak nolak. Apalagi janda kaya. Nah itu janda kaya, janda kembang, punya anak 1 namanya Hala, Abu Hala. Nah itu akhirnya Rasulullah setuju. Rasulullah akhirnya meminta kepada paman-pamannya untuk ya memfikskan perjodohan itu. Maka terjadilah ya pernikahan antara Rasulullah bersama Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dari situ Khadijah Rasulullah dari Khadijah punya berapa anak? 6 anak. Dan seluruh anak Rasulullah itu berasal dari Khadijah. Sekalipun istri Rasulullah banyak, tapi anak-anaknya Allah berikan keturunan hanya dari Khadijah. Dan juga dari seorang budak wanita namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu 1 anak. Ya, anak Rasulullah yang dari Khadijah itu yang 2 laki-laki, 4 perempuan. 2 laki-laki yaitu yang pertama namanya Al-Qasim, sehingga disebut Abul Qasim. Rasulullah itu Abu Al-Qasim, ya, ayahnya Qasim. Biasanya orang kan dipanggil bapaknya siapa gitu ya, yang paling tua biasanya Abul Qasim. Yang kedua namanya Abdullah, ya, Abdullah itu rupanya anak terakhir, tapi dia dikenal dengan At-Tayyib dan At-Tahir. At-Tayyib dan At-Tahir. Sebagaimana Khadijah itu di zaman jahiliyah dikenal dengan At-Tahirah, wanita suci, ya, wanita yang salihah. Sekalipun di dalam di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, dia ini orangnya bersih, ya, tidak seperti wanita-wanita anak-anak muda jahiliyah yang lain yang buka-bukaan aurat gitu. Nah, begitu, karena memang buka-bukaan aurat ini memang tradisi jahiliyah. Karena ketika Allah perintahkan wanita untuk menutup jilbab, menutup hijab, tubuhnya dengan hijab, dengan jilbab, Allah melarang wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bersolek, ya, berpenampilan seperti solekan dan penampilan wanita-wanita jahiliyah dahulu. Jadi berarti memang telanjang, ya, berpakaian minim, suka bersolek di depan orang, ya, kemudian bernyanyi, ya, berpenampilan, kemudian biduan-biduan, itu sebetulnya tradisi jahiliyah ula, jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi ada keduanya meninggal. Al-Qasim meninggal ketika sudah anak-anak lucu-lucunya itu sudah bisa naik kuda, bisa naik unta sendiri gitu, ya. Itu ternyata meninggal. Sementara Abdullah itu meninggal masih anak-anak kecil, masih belum bisa. Nah, anak-anak yang perempuan semuanya yang 4 itu, yaitu Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah,
kemudian Ummu Kulthum dan Fatimah. Itu sudah sampai dewasa dan sampai menikah semuanya. Ya, semuanya sudah mendapatkan menemu Rasulullah sudah jadi nabi. Ya, Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ya, Ruqayyah dinikahi dengan Utsman, kemudian meninggal di tahun kedua Hijriah ketika terjadi perang Badar. Makanya Utsman bin Affan itu ketika perang Badar itu diizinkan oleh Rasulullah untuk tidak ikut. Semuanya kan harus ikut, harus semuanya ikut. Kecuali Utsman kan karena dia merawat istrinya yang sedang sakit keras, Ruqayyah. Nah, setelah perang Badar, ya, para tentara sudah pulang, kaum muslim sudah pulang, meninggal itu Ruqayyah. Ya, meninggal Ruqayyah, dan karena dapat Rasulullah bersama sahabat punya apa atau mendapatkan ghanimah, rampasan perang Badar itu. Nah, ada bagian untuk Utsman, sekalipun dia tidak ikut perang, tetapi hatinya ingin berperang. Hatinya itu ingin berperang, cuma diperintahkan Rasulullah untuk merawat istrinya. Makanya dia tidak bisa untuk keluar untuk berperang, perang Badar. Namun begitu tetap saja dia dapat bagian ghanimah. Nah, itu kebijakan dari pimpinan tentu kan. Kebijakan hak, kalau istilah kita itu hak sekresi. Ya, pejabat itu kan ada hak sekresi, pemimpin, presiden, menteri dan sebagainya, punya semuanya hak seperti itu. Nah, itu kemudian dinikahkan oleh Rasulullah dengan adiknya Ruqayyah, namanya Ummu Kulthum. Ya, jadi Utsman itu dinikahkan oleh Rasulullah dengan dua putrinya, ya, sehingga dikenal Utsman dengan Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Ya, Dzun Nurain, Utsman bin Affan. Nah, kemudian setelah itu tidak lama kemudian, berapa bulan kemudian, sakit juga Ummu Kulthum, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Kata Rasulullah, sungguh kalau seandainya saya punya anak putri lagi yang belum nikah itu, saya nikahkan dengan dia. Ya, saya nikahkan dengan Utsman. Saking cintanya Rasulullah pada Utsman. Utsman ini orangnya lembut, kaya raya, suka, orangnya dermawan, luar biasa, hartanya semuanya diinfakkan fisabilillah. Sehingga Rasulullah pernah menyuruh sahabat-sahabatnya infak fisabilillah untuk mendanai perjuangan Islam. Ya, Ibnu Utsman membawa banyak sekali untuk membiayai kaum muslimin dalam fisabilillah. Maka Rasulullah bilang, sungguh setelah ini apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan membahayakan dia. Artinya kalau seandainya dia dosa pun sudah diampuni oleh Allah. Makanya Utsman luar biasa. Nah, putrinya berikutnya adalah Zainab. Zainab masih hidup sampai ya tahun ke-6, tahun ke-7 Hijriah. Ya, suaminya namanya Abul As. Abul As ini ketika Zainab masuk Islam, ya, tentu ikut ayahnya kan, itu ikut Rasulullah SAW. Abul As gak mau. Abul As gak mau. Tapi Zainab cintanya luar biasa kepada Abul As. Karena cintanya luar biasa, ya, dia tidak mau nikah lagi. Tetapi harus dipisahkan antara suami istri karena satunya musyrik, satu mukmin. Ya, jadi tidak boleh orang Islam dengan non-Islam bersuami istri, berpasangan. Ada rumah tangga yang ini suaminya muslim, istrinya kafir. Satu lagi suaminya kafir, istrinya muslimah. Itu ada di masyarakat kita atas nama toleransi beragama. Ya, negara Pancasila bukan negara Islam. Apa? Ada begitu. Ya. Subhanallah, ada dulu saya punya
jamaah haji ya tahun 90-an, tahun 94 saya belum haji itu ada ibu-ibu dari Jogja ya, dia sudah nikah dengan suaminya, udah lama suaminya ternyata non muslim ya. Gimana Ustaz? Itu hukumnya saya bilang, ya nggak boleh ya. Terus bagaimana? Gua harus pisah, nggak ada solusi lain ya, sebab hukumnya kalau antara muslim dan non muslim berpasangan hidup satu keluarga, hukumnya berzina karena nggak sah nikahnya ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, jangan kalian menikahi wanita non muslim sampai dia mau beriman. Kemudian wala tunkihul musyrikina hatta yu'min, jangan nikahkan kaum wanita dengan laki-laki non muslim hatta yu'min, sampai mereka mau masuk Islam, mau beriman. Udah jelas. Tapi ternyata ada yang bilang, nggak apa-apa, kita negaranya negara Pancasila, ya kita bebas dan sebagainya. Ya, akhirnya kan banyak keluarga gaduh-gaduh seperti itu, campur aduk. Akhirnya yang kasihan anak-anaknya nanti, anaknya juga bingung. Saya ikut bapak, ikut ayah, ikut ibu gitu kan, bingung. Agama bapak, apa ikut agama ibu, bingung kan. Kata bapaknya, udah bebas aja terserah, ya. Bapak apa lagi? Tanggung jawabnya nanti di sisi Allah bagaimana? Wa anfusakum wa ahlikum nar. Luar biasa bahayanya. Ya. Kalau anak kita masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Ya kan? Nah, tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab bapaknya terutama. Ya. Dibiarkan saja anaknya kafir, dibiarkan saja istrinya jadi kafir. Ya, kayak sebelum kalau orang mau nikah ternyata yang dicintai adalah orang non muslim, syaratkan dulu masuk Islam. Dulu pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita cantik, janda muda, anak satu. Ya. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, namanya Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan wanita cantik, masih ada kerabat dengan Rasulullah, ada sekerabatan dengan Rasulullah, ya karena kakeknya Rasulullah namanya Hashim itu nikah dengan qabilahnya Ummu Sulaim ini, ya Hashim punya anak, kemudian anaknya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Rasulullah. Nah ini Ummu Sulaim tuh satu keluarga dengan istrinya Hashim bin Abdul Manaf, kakaknya Rasulullah. Makanya dekat dengan keluarga Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah hijrah, dia datang mengajak suaminya namanya Malik bin Nadhr. Karena punya anak satu namanya Anas bin Malik. Nah ini Ummu Sulaim masuk Islam, ya beriman pada Rasulullah SAW. Tapi siapa Malik bin Nadhr nggak mau, saya nggak mau masuk Islam. Ya, kalau nggak mau masuk Islam, ya sudah kita berpisah bang, nggak apa-apa, kita bisa, hanya bisa. Nah, Malik bin Nadhr itu ya karena keluarganya semuanya masuk Islam, dia malu. Dia pergi ke Syam, negeri Syam yang kebanyakan orang Nasrani. Dia masuk Kristen, dia masuk Kristen. Nah, karena di Kristen dia kan bebas orang minum minuman keras. Ya, akhirnya dia minum keras. Kalau di Islam nggak boleh minum keras, nggak enak saya. Ya, maka dia seorang minum keras sampai overdosis, mati. Coba. Udah keluar dari negerinya sendiri, jauh dari keluarga, dia ingin supaya bebas, bisa minum minuman keras, di sana overdosis, udah nyungsep. Dan itu pernah juga di Habasyah juga begitu, ada seorang yang hijrah ke Habasyah, ya lihat orang-orang Kristen di Habasyah di Ethiopia itu kok
bebas juga minum keras, kita kok nggak boleh gitu. Udah akhirnya dia murtad. Ada juga. Itu suaminya Ummu Habibah yang kemudian dinikahi Rasulullah SAW. Jadi Ummu Sulaim ini akhirnya jadi janda. Anaknya yang usianya masih 10 tahun, Anas bin Malik bin Nadhr sama Ummu Sulaim dibawa ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Ini anaknya pinter ya Rasulullah. Tolong dididik. Udah saya titipkan kepadamu ya Rasulullah. Titipkan pada Rasulullah usia 10 tahun. Dititipkan situ, hidup bersama keluarga Rasulullah, bantu Rasulullah nyiapkan air wudhunya Rasulullah, menyiapkan apa yang misalnya Rasulullah mau sholat, sandalnya ditatakan, siapkan dan seterusnya, seperti itu ya. Sehingga dia Anas bin Malik salah satu di antara ulama sahabat. Ulama sahabat itu tidak banyak, tapi semuanya ulama. Tapi yang paling ulama di antaranya siapa? Anas bin Malik, karena dia mulai kecil bersama Rasulullah. Nah, di sini siapa? Ummu Sulaim binti Milhan ini janda. Ya, ada seorang pemuda ya yang cukup kaya. Dia ingin nikah sama dia, deketin Ummu Sulaim. Nembak duluan, yang laki nembak duluan. Ummu Sulaim ya jual mahal juga, nggak mau saya. Kenapa nggak mau saya? Saya punya harta banyak. Ya, saya seorang pedagang, saya punya kebun luas, kebun anggur, kebun kurma, kan di sana kan pertanian ya di Madinah. Tapi Ummu Sulaim nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu masih musyrik, kau masih kafir. Ya, dia udah, kamu nikah dengan saya, kamu minta mahar apa? Enggak, saya nggak minta mahar apa-apa. Yang penting kamu masuk Islam dan itu sebagai mahar saya. Akhirnya siapa? Abu Talha namanya, Abu Talha Ansari ya, akhirnya menyatakan diri masuk Islam untuk menikahi siapa? Ummu Sulaim yang tidak mau menikah kecuali dengan suami yang muslim. Dia menyatakan diri ya untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dan Ummu Sulaim tidak minta mahar, tidak minta mas kawin sama sekali, sekalipun dia orang kaya, sekalipun suaminya orang kaya raya. Maharnya apa? Islam dia, sudah. Yang penting kamu Islam, ya, itu sebagai mahar saya. Maka ya nggak ngasih apa-apa, tapi cintanya luar biasa kepada Ummu Sulaim. Nah, maka Abu Talha ini salah satu di antara sahabat dekat Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah SAW pergi kemana-mana, selalu bersama Abu Talha. Talha ikut, ya, sehingga Abu Talha ini, ya, salah satu di antara sahabat dekat Rasulullah. Ketika turun dua ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan, tidak akan mendapatkan ketaatan dan kebaikan kecuali jika kalian ya menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, karena di sini ada ayat menyatakan tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, maka dia langsung datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu orang kaya. Saya punya ya kebun yang paling saya cintai. Kebunnya luas dan dia posisinya di depan Masjid Nabawi. Situ di kebun itu biasa orang-orang Islam datang di situ kalau wudu, karena di situ airnya ngalir. Ya, jadi Masjid Nabawi itu ya pada saat itu tidak punya air, tidak punya sumur. Nah, bagaimana ya mereka wudu, mereka pergi ke kebunnya Abu Talha, dan itu adalah kebun anggur, kebun kurma, subur sekali di depan pintu Masjid Nabawi pada saat itu. Nah, kata dia, ini adalah harta yang paling saya cintai, karena ayatnya sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Nah, yang paling saya cintai saat ini
kebun ini luas, subur. Ya Rasulullah, ini infak fisabilillah. Serahkan pada Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah dan jadi wakaf untuk masjid. Akhirnya Masjid Nabawi. Sekarang mungkin ya sudah bangunnya sudah masuk ke jadi masjid ya. Dulu masjidnya kan masih kecil. Gitu. Jadi apa tadi yang membuat kita bicara sampai jauh sih? Abu Talha. Iya, jadi Rasulullah SAW itu ya di antara anaknya itu bernama Zainab itu nikah dengan seorang suaminya tidak mau masuk Islam, yaitu namanya Abul As. Ya, Abul As. Ya, tapi kemudian ketika Abul As ini ditawan, masuk dalam tawanan perang di perang Badar itu, dia akhirnya ya mau ke istrinya, ya dia mau ke istrinya, balik ke istrinya. Kata Zainab binti Rasulullah SAW, tidak mau, kita nggak boleh berkumpul. Kita tidak boleh untuk berhubungan lagi sebagai suami istri. Ya, terus bagaimana? Kamu harus Islam. Dia pikir-pikir juga nggak mau saya. Ya, nggak mau. Akhirnya dia waktu itu ya Zainab minta supaya suaminya itu dibebaskan dari tawanan. Akhirnya dia pulang kembali ke Mekah, dibebaskan, pulang kembali ke Mekah. Ya, kemudian dia punya titipan-titipan dari orang Quraisy Mekah. Titipan-titipan dari Quraisy Mekah, dan akhirnya dia serahkan semuanya. Kemudian dia belum masuk rumah, balik lagi ke Madinah, menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya diperbolehkan Rasulullah, silakan kalian kumpul kembali. Ya, karena keduanya sudah Islam. Nah, jadi kata Abul As, saya tidak ingin masuk Islam gara-gara ingin ketemu dengan engkau. Ya, tadi itu saya tidak mau karena apa? Saya punya amanah-amanah titipan yang harus saya sampaikan kepada pemiliknya, orang-orang musyrik di Mekah. Maka saya sampaikan dulu, saya balikkan dulu kepada orangnya, kemudian saya langsung kembali ke sini, menyatakan diri masuk Islam. Jadi dia menantu Rasulullah dan masuk Islam, masih kerabat Rasulullah. Sementara yang lain, Ruqayyah meninggal, Ummu Kalsum meninggal, kemudian Zainab tidak lama setelah itu meninggal dunia juga. Ya, jadi 3 putri Rasulullah, kemudian 2 anak laki-laki Rasulullah itu meninggal di saat Rasulullah masih hidup. Karena itu Rasulullah itu ya merasakan pahitnya ditinggalkan oleh anak-anak tercintanya, dan sebagaimana beliau merasakan pahitnya ditinggalkan kedua orang tuanya di saat beliau masih kecil, masih bayi, beliau sudah yatim. Ibunya ketika beliau usia 6 tahun ditinggal oleh ibundanya. Betapa pahitnya hidup beliau, betapa sulitnya hidup beliau. Tapi ketika Rasulullah punya anak pun demikian. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, misalnya anak laki-lakinya sampai dewasa, ya, itu nanti bakal muncul tuduhan-tuduhan bahwa anaknya ini jadi nabi. Karena ayahnya nabi, mewarisi nabi. Padahal tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ya, takutnya tentu di antara hikmah Allah bahwa ini anak ini nanti kalau seandainya hidup sampai dewasa sampai ini, nah pasti ada orang yang mengatakan oh, ini anaknya Muhammad, yaitu jadi nabi juga dia karena keturunan nabi, kayak Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Sementara tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satu di antara hikmah. Makanya dari kecil sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Fatimah binti Muhammad SAW meninggal
ya sekitar 2 bulan setelah Rasulullah meninggal. Jadi hanya Fatimah yang hidup sampai Rasulullah meninggal. Jadi sebelum Rasulullah meninggal itu ya ada Aisyah, ada Fatimah. Rasulullah manggil Fatimah sini, saya dibisikin. Setelah dibisikin, menangis dia, menangis. Kemudian sini dibisikin lagi. Habis dibisikin yang kedua, tertawa dia. Aisyah, aneh ini anak ini. Ngapain? Sini Fatimah. Ada apa? Kamu tadi dibisikin pertama kali oleh Rasulullah, kamu menangis. Yang kedua kamu tertawa. Ada apa? Kata Fatimah, jadi saya dibisikin pertama kali tadi, ya Rasulullah bilang bahwa beliau akan meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Makanya saya menangis. Ya ditinggalkan oleh ayah tercinta, manusia yang paling kita cintai. Nah yang kedua, kenapa kamu ketawa? Ya saya dibisikin lagi oleh ayahku bahwa yang pertama kali menyusul beliau dan akan ketemu beliau adalah saya. Makanya saya senang. Ya nggak apa-apa, Rasulullah, ayah saya duluan, kemudian saya menyusul setelah itu. Jadi sekitar 2 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah menyusul. Itu berarti Rasulullah SAW itu ketika hidup mengalami betapa sedihnya ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Termasuk anak laki-laki namanya Ibrahim. Ini bukan dari Khadijah. Anak laki-laki namanya Ibrahim yang ketika meninggal dunia, anak masih bayi meninggal dunia, ya dari ibu namanya Maria Al-Qibtiyah. Ketika meninggal dunia pas gerhana matahari. Ya orang-orang bilang, wah ini gerhana matahari gara-gara ada orang besar meninggal, anaknya Rasul SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan sholat jami'ah, sholat gerhana. Ya kemudian Rasulullah ya berkhutbah semuanya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatir rahman wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Matahari bulan itu adalah 2 di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya tidak akan terjadi gerhana karena disebabkan ada kematian seseorang atau hidupnya suatu kelahiran seseorang, tidak ada hubungannya dengan itu. Makanya kalau kalian melihat gerhana, cepat-cepatlah kalian sholat, cepat-cepatlah kalian banyak zikir kepada Allah dan banyak sedekah. Itu awalnya ya sholat kusuf, yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi Rasulullah ya ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya, anak-anaknya masih bayi seperti itu. Dan biasa orang ditinggalkan oleh anaknya itu ya merasa seolah-olah kenapa nggak saya saja yang duluan. Biasanya kan begitu, nggak ridho, seolah-olah nggak ridho dengan takdir Allah di mana anaknya diambil duluan oleh Allah. Oleh karena itu ya dalam ayat yang sangat terkenal, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita baca tafsirnya, kitab tafsir itu menyampaikan satu riwayat, satu hadis bahwa ketika Allah mencabut nyawa ya, melalui malaikatnya ya anak seorang hambanya yang beriman, Allah bertanya kepada malaikat, aqabtum walada abdi, apakah kalian yang mematikan atau mencabut nyawa anak hambaku? Qalu na'am, iya ya Allah. Ya aqabtum thamarata fuadihi, apakah kalian mencabut nyawa buah hati hambaku itu? Iya. Famada qala, lalu apa yang dia ucapkan? Ya, qala hamidaka wastarja, dia memujimu dan istirja, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika dikabarkan anaknya meninggal, bukan dia menangis sejadi-jadinya, enggak. Bukan dia teriak-teriak, tapi dia mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira ada nggak orang anaknya meninggal mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah anak saya meninggal? Ya. Pak,
anaknya meninggal tuh, alhamdulillah, nggak ada kayak rasanya. Yang ada, kenapa, gitu. Apalagi ibu-ibu, ya. Jadi makanya ada suatu ketika Rasulullah jalan ke makam Baqi'. Ya, di situ ada ibu-ibu ya berada di makam anaknya. Dia menangis, teriak-teriak menangis. Rasulullah lewat. Bu, sabar bu, sabar. Ini sudah takdir Allah. Lalu ternyata dia bilang, ilaika anni, pergi kamu pergi. Diusir Rasulullah. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti aku. Ya nggak tahu. Rasulullah lebih besar, lebih banyak anaknya yang meninggal dibanding dia. Ya, makanya Rasulullah ya ditinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Setelah itu ada Usama bin Zaid bilang, Bu, tahu nggak siapa tadi yang ngasih tahu ibu itu, yang nasihati ibu? Nggak tahu siapa dia. Itu Rasulullah. Oh iya, saya tadi nggak lihat itu kalau beliau itu Rasulullah. Maka dia lari terus, lari ke rumah Rasulullah, ya. Lalu minta maaf ya Rasulullah, minta maaf ya Rasul. Ya, saya tadi tidak tahu kalau engkau yang berikan nasihat ke saya. Kalau saya sekarang sudah sabar ya Rasul. Sudah sabar menerima takdir Allah. Kata Rasulullah, la innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus terjadi ketika pukulan musibah itu terjadi pertama kali. Jadi ketika kita langsung dengar kena musibah, langsung alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan perkara mudah. Makanya malaikat tadi ditanya oleh Allah, bagaimana apa yang diucapkan oleh hambaku? Hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu kata Allah, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Kalau gitu ya sudah, kalian bangunkan buat hambaku itu satu istana di surga, namakan istana pujian. Istana pujian, baitul hamd. Karena apa? Karena dia mendapatkan musibah tapi tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul bahwa ini bukan milik saya. Bukan milik saya, anak saya itu hanya titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mesti ya tidak menerima? Seringkali orang tidak menerima, seolah-olah enggak ridho, enggak rela kalau ini diambil oleh Allah. Toh Allah hanya saja menitipkan kepada kita, amanahkan kepada kita anak kita, harta kita, semua yang kita miliki, rumah kita, kendaraan kita, semua itu adalah hanya titipan Allah. Kalau yang menitipkan ngambil, kita ya nitipkan barang kepada orang, atau kita dititipin suatu barang di rumah karena orangnya pergi misalnya, ya setelah pulang diambil lagi barangnya, motornya misalnya itu diambil lagi, kita bilang nangis, oh nggak boleh, nggak bisa gitu. Ya, Allah menitipkan buat kita. Makanya orang yang ketika diambil hak milik Allah yang dititipkan kepadanya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Saya sudah tidak ribut-ribut atau tidak repot-repot ngurusi dia lagi karena diambil oleh yang punya. Makanya dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian inna lillahi, semuanya kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya ya kepada Allah akan kembali semuanya. Semuanya milik Allah, semuanya juga bahkan diambil oleh Allah. Kenapa kita mesti ya? Tapi ya naluri manusia sulit untuk melakukan seperti itu. Jadi ini berbagai pelajaran dari bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, ya, kemudian punya anak yang kemudian meninggal semuanya kecuali satu yang meninggal setelah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sabarnya ya terhadap berbagai musibah, dan itu semuanya salah satu di antara hikmah bagaimana Allah menyiapkan beliau untuk menjadi Rasul yang benar-benar tangguh,
orang yang akan menjadi tangguh, yang akan membawa misi ya untuk seluruh alam semesta ini. Sehingga betul-betul Rasulullah itu tangguhnya luar biasa. Ketika Khadijah meninggal pun ya beliau sampai tahun itu disebut tahun kesedihan, Amul Huzni, karena Khadijah meninggal juga. Jadi akhirnya Rasulullah dihibur oleh Allah untuk pergi Isra Mi'raj. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari ini semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya kalau mendapatkan musibah ya, apakah itu musibah pada harta, pada keluarga, anak dan lain sebagainya, tetap kita ya dalam koridor ya, masih sadar, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat Allah, ingat kepada Allah, kita tetap ya berada di dalam koridor taat kepada Allah dengan memuji dan ingat bahwa ini semuanya adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki ya ini semuanya akan diambil oleh, bahkan kita pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.